Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mewakili Parhalado HKIP Bogor, kami mengucapkan selamat datang di gereja ini dan selamat beribadah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita dan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk ibadah pada pagi hari ini dan mengangkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah Putranya, muliakanlah Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Muliakanlah Raja Kasih, Juru Selamat manusia. Kini kita ahli waris dalam kerajaannya. Haleluya, haleluya, Juru Selamat manusia. Muliakanlah Raja Surga, Tuhan yang Maha Kuasa. Muliakanlah Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah kanannya, di atasnya, dan mereka berseru, seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin.
Kudus, 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 merana kuasa, kami dini hari nyanyikan pujian. Allah Maha Kudus, yang Maha Pemurah, Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Kudus, 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 kau malaikatmu sujud menyembahmu, muliakan namamu. Segenap orang kudus di depan tatamu, nyanyikan mazmur keagunganmu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Trinitatis hari ini, yaitu dari hukum yang pertama sampai yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Ku berjalan di depanmu, namun kau panggil diriku. Ku dikuduskan darahmu.
hadapan tahta Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau yang membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan segala dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat epistel firman Tuhan untuk Minggu Trinitatis pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-11, mulai dari ayat 25 sampai ayat 27. Kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengar kor seksi perempuan.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia sepanjang segala abad kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dengarkan warta jemaat pada Minggu 4 Juni 2023 di HKBP Bogor. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis. Topik Minggu kita adalah Allah Tritunggal Pencipta segala sesuatu. 2. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu yang akan datang pada tanggal 11 Juni 2023 di ibadah pukul 7 WIB, gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen Baptisan Kudus kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya datang mengikuti katekisasi baptisan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 16 WIB bertempat di konsistori dan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing. Orang tua tidak perlu membawa anaknya katekisasi baptisan. Yang ketiga, warta hendak menikah. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Yohanes Eko Putra Simanulang, putra dari Bapak Hotler Simanulang almarhum, Ibu Dumasa Boru Siregar, alamat Jalan Rantai nomor 145 RT 4 RW 13 Gunung Batu, Sektor Horeb, anggota Jemaat HKBP Bogor, dengan Yohana Irena Gloria Boru Silitonga, putri dari Bapak Sintua Timbul Parulian Silitonga, Ibu Tiorma PP Boru Hutagalung, alamat Jalan Inspektur Marzuki nomor 2386 RT 1 RW 9 Siring Agung Palembang, anggota Jemaat HKBP Palembang. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 mulai pukul 9 WIB di HKBP Bogor. Yang berikutnya, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 4 Juni 2023 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Insan Turnip, Relita Dinar Rohana Boru Tambunan, dengan 2 orang anak mereka pindah dari HKBP Karangbangun, Resort Dame, Distrik 5 Sumatera Timur, alamat Sektor Nasaret. Mereka beribadah di pukul 7. Kami minta kepada keluarga supaya berdiri di tempat duduknya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor, kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang kelima, peneguhan menjadi anggota jemaat penuh. Pada hari ini Minggu 4 Juni 2023 pada pukul 6.30 WIB di ruang konsistori gereja, kita telah melaksanakan acara penerimaan kembali menjadi anggota jemaat penuh kepada 2 keluarga
setelah mengikuti katekisasi karena status keanggotaan jemaatnya adalah sebagai jemaat parguru, yaitu yang pertama, keluarga Midian Siburian, Melda Boru Simanjuntak dengan 1 orang anak mereka, alamat sektor Judea. Yang kedua, keluarga Reynold Bronson Siahaan, Cynthia Margareta Boru Rambe dengan 1 orang anak mereka, alamat sektor Ebenezer. Yang berikutnya, jemaat pindah seorang pemudi. Mulai hari ini, Minggu 4 Juni 2023, telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu Sinta Rumiris Siagian, seorang Naposo, alamat sektor Horeb, pindah ke Gereja Katolik Santo Bartolomeus, Paroki Taman Galaksi Bekasi. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat yang baru. Yang berikutnya, PHD Lansia. Dalam rangka perkunjungan ke rumah anggota pengumuman lansia, maka diberitahukan kepada semua anggota pengumuman lansia bahwa PHD Lansia pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 10 WIB akan dilaksanakan di rumah keluarga B. Panjaitan, Boru Tampu Bolon, alamat sektor Zaitun. Yang berikutnya, seksi kesehatan. Pada hari ini, Minggu 4 Juni 2023, mulai pukul 8 hingga pukul 11 WIB, seksi kesehatan akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gula darah, asam urat, dan kolesterol bertempat di lantai dasar. Yang berikutnya, amplop kantong keempat untuk mendukung program Huria. Pada hari ini, Minggu 4 Juni 2023, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program Huria, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Informasi resort, Pesta Pembangunan Gedung Sekolah Minggu HKBP Bethesda Ciampea pada hari Minggu yang akan datang, yaitu tanggal 11 Juni 2023, akan diadakan Pesta Pembangunan Gedung Sekolah Minggu HKBP Bethesda Ciampea. Marilah kita mendukung pelaksanaan pesta tersebut dengan ikut serta memberikan partisipasi supaya pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang berikutnya, informasi distrik. A. Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, mulai pukul 9 WIB, HKBP Distrik 28 Deboskap akan mengadakan ibadah bulanan PBD, yaitu wilayah 1 Debos, bertempat di HKBP Cinere. Dari gereja kita yang akan berangkat mengikuti kegiatan tersebut adalah seksi perempuan dan pelayan full-timer. B. Pada hari Sabtu 17 Juni 2023, mulai pukul 9 WIB, HKBP Distrik 28 Deboskap bekerjasama dengan Lembaga Boru Nauli Nusantara akan mengadakan pelatihan FGD perempuan hebat di mata Tuhan dalam pelayanan gereja kepada pelayanan perempuan penuh waktu, para istri pendeta, sintua, calon sintua, ina khusus di wilayah Bogor dan sekitarnya, bertempat di gedung lantai dasar HKBP Bogor. C. Pemberdayaan sintua dan pelayan penuh waktu se-HKBP Distrik 28 Deboskap. Sesuai dengan program HKBP Distrik 28 Deboskap tahun 2023, maka pada tanggal 29 Juni 2023 yang akan datang, akan diadakan pemberdayaan sintua dan pelayan penuh waktu se-HKBP Distrik 28 Deboskap, bertempat di Rumah Perubahan Jati Murni Bekasi dengan narasumber Profesor Rinaldi Kasali, Kadep Konunia HKBP, Pendeta Dr. Deonald Sinaga, Insinyur Elisa Lumbanturuan, kepada para sintua dari HKBP Seresort Bogor supaya mendaftarkan diri kepada sintua Daniel Manik sebagai koordinator dari HKBP Bogor.
D. Purnamakti, Pendeta Fungsional Distrik. Pada tanggal 11 Juni 2023 yang akan datang, akan diadakan acara pelepasan Pendeta Sabam Marulitua Silitonga, yaitu pendeta fungsional di distrik yang memasuki purnawakti kependetaan. Acara pelepasan akan diadakan di HKBP Bincarung. E. Pesta Pembangunan Hari Ulang Tahun ke-10 HKBP Resort Paulus Depok. Pada hari ini, Minggu 4 Juni 2023, akan diadakan Pesta Pembangunan Hari Ulang Tahun ke-10 HKBP Resort Paulus Depok yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Dr. Victor Tindamunan. Utusan dari gereja kita yang akan berangkat mengikuti acara tersebut adalah semua calon sintua. Yang berikutnya, kebaktian sektor. Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sektor Judea di rumah keluarga W. Sitanggang Boru Sinurat. Sektor Horeb di rumah keluarga WDNP Pangaribuan Boru Gultom. Di sektor Hermon di rumah keluarga R. Situmeang Boru Nababan. Di sektor Sion di rumah keluarga J. Manulang Boru Tambun. Pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sektor Jaitun di rumah keluarga Nyonya Sintua Panjaitan Boru Hutajulu. Sektor Betania di rumah keluarga Nyonya Pendeta Hutapea Boru Pasaribu. Sektor Jerusalem di rumah keluarga calon Sintua DC Ambarita Boru Simanjuntak. Sektor Karmel di rumah keluarga TP Manurung Boru Sijabat. Yang terakhir, keuangan. Saldo pertanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp319.555.989. Saldo 28 Mei 2023 ruas Mangurupi ruas sebesar Rp46.875.000. Pemasukan sebesar Rp78.573.843. Pengeluaran sebesar Rp111.010.231. Saldo pertanggal 2 Juni 2023 sebesar Rp333.994.601. Demikian warta jemaat yang dapat kami bacakan dari depan. Untuk warta jemaat yang tidak kami bacakan dapat kita baca pada lembar warta yang telah dibagikan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Pencipta semesta yang Maha Kudus dan suci, tiada batasnya kasih-Mu yang Kau beri. Nyatalah kasih sayang-Mu dengan
Engkau memberi Roh Kudus-Mu serta semua yang perlu. Kasih sayang-Mu abadi yang Kau beri, kebaikan-Mu tak terperi. Engkau menebus dosaku dan pengharapan imanku yang Kau beri. Harta dunia yang fana, yang cari-cari ialah, itulah surga yang kekal yang Kau beri. Terimalah persembahanku yang ku terima dari-Mu, yang ku berikan hanyalah yang Kau beri. Terimalah doa dan sembah serta nyanyian pujian, semua yang kami miliki yang Kau beri. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita seluruhnya. Firman Tuhan bagi kita yaitu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ditambah ayat 26 sampai ayat 28. Saya akan baca untuk kita. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak.
Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dimula-nimulana ditoppa di batama langit dohot tanon. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Masai lasdoroha di HKBP na mewariskan ini bagi jemaatnya. Dari sejak kecil masih baru bisa berbicara, liturgi mereka di acara Natal adalah ini. Lalu kemudian ada yang bertepuk tangan secara spontan, ada yang bersemangat. Tetapi itulah sebenarnya bahwa mereka sudah diwariskan pemahaman akan pencipta segala sesuatu. Dan itu kesaksian Bapak Anwar Chen yang bagian penterjemah Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika dia beragama Buddha, lalu waktu SMA dia meminjam Alkitab yang begitu besar dan tidak menarik karena bersampul hitam, itu yang dia katakan. Tetapi saya baca dari pertama itu sesuatu yang luar biasa. Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Walaupun dia kemudian sesudah ke kitab Tawarik dia mulai bosan. Kemudian pada waktu Natal lalu dia bertanya kepada temannya, di mana di Alkitab ini tentang Natal. Lalu dia baca, dikatakan bacalah di Matius. Lalu kemudian dia baca sampai dia tahu dikatakan di sana. Kalau Taurat mengatakan kasihilah sesamamu tapi bencilah musuhmu, saya berkata kepadamu kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Di sini yang menggerakkannya katanya oleh Roh Kudus. Dan dia luar biasa menerima Kristus Yesus. Dialah yang belajar arkeologi tentang linguistik bahasa-bahasa, satu-satu kata dari Alkitab itu dia terjemahkan. Dan dia mengatakan siapa yang mengatakan tidak asli itu mana yang tidak asli. Karena belajar dia tentang kata per kata di Alkitab ini. Maka warga HKBP istilah bahasa Batak, karena waktu kecil sudah diberitahukan, sudah dinyatakan manabor nabori hapor seon nanamayibana. Dia sudah ada bibit di dalam. Seandainya dia tidak belajar, tapi satu waktu dia akan mengingat itu. Karena sudah menghafal itu. Manak tadok kejomalang na sutuk na sota ingot do teh. Rak maju hitam adok dimula na sada tulu ya. Iya, saya pikir baru bangun juga kita masih ngantuk. Dikatakan itu pasti bisa. Iya. Karena itu dari sejak kecil sudah masuk di sini, sudah masuk di sini. Dan itu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Ternyata kehidupan semesta dimulai dari Allah. Lalu dikatakan para ahli, kenapa Bereshit bara Elohim? Kenapa dari huruf B? Kenapa bukan dari huruf Alef? Karena memang sudah ada sebelumnya malaikat. Sudah ada dia yang sebelum pada mulanya di bumi ini dalam waktu yang sudah diberikan bagi kita. Maka jadi pertama filsafatnya secara Yahudi adalah dari B, Bereshit. Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak terpikirkan manusia menjadi ada. Maka dibutuhkan iman dan pengajaran Roh Kudus sehingga kita boleh mengerti tentang itu. Karena umat beriman
yang merumuskan Trinitatis, dan kita juga akan semakin mengerti tentang ini. Credo ut intelagum. Jangan credo intelaguo ut credo. Percaya untuk boleh memahami. Jangan mencoba-coba memahami dari diri sendiri, dari pikiran sendiri. Kita tidak akan dapat mengerti. Semakin kita paksa intelektual kita, kehebatan kita, maka semakin tersembunyi bagi kita orang-orang bijak dan pintar yang menyombongkan kebijakan dan kepintarannya di hadapan sumber kebijakan, yaitu Tuhan kita. Bagaimana ciptaan Allah? Ini pertanyaan banyak orang. Kenapa ada yang sakit? Padahal ciptaan Tuhan dan juga mati. Kenapa ada di dunia ini pemanasan global sehingga kami di Bogor kepanasan semuanya? Ada apa ini? Kalau kita lihat dari penciptaan prosesnya, lalu Tuhan melihat segala ciptaannya, semuanya baik. Semuanya baik. Yang mengatakan baik adalah yang melihat sempurna. Bukan dosen, bukan bapak guru, bukan pendeta, tetapi Tuhan sendiri melihat yang diciptakannya, semuanya baik, sehat semua, alam tentram, indah semua. Jadi kenapa ada yang hal demikian? Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Api sewaktu kecil adalah menjadi teman. Kalau besar, dia akan menjadi musuh, menghabiskan kita. Maka kelolalah api itu dalam kebijaksanaanmu. Jangan membakar rokok dibuang sembarang di hutan. Bisa terbakar hutan karena apimu yang kecil itu. Apalagi di musim kering. Lalu kemarin tadi malam kami PA dengan Naposobulung di sektor Horeb. Kenapa manusia itu dicabik-cabik oleh singa di gua tempat Daniel dihukum? Ini yang dikatakan memang manusia itu sudah kehilangan kemuliaannya. Ketika seseorang dikatakan dia penjahat besar walaupun selama ini baik, maka dia kehilangan kemuliaannya. Sama dengan kasus Clinton, orang begitu kagum dan hormat dan segan dan takut berjumpa dengan dia karena dia sangat berwibawa. Menurut catatan mereka, sesudah ada kasusnya, kehilangan kemuliaannya untuk sementara. Manusia kehilangan kemuliaannya karena keberdosaannya. Maka dia mulai sakit dan kemudian mati. Lalu binatang-binatang yang diberi kepada kita kekuasaan untuk menjaga, mengatur, yang hormat kepada kita, yang takut kepada kita, justru sewaktu di zaman Daniel, orang-orang itu belum sampai jatuh ke tanah, keluarga dan anak-anak sudah dicabik-cabik oleh singa sampai tulang-tulangnya juga dihancurkan karena mereka sudah kehilangan kemuliaannya. Singa yang buas ketika Daniel masih seperti rupa Allah di dalam ciptaan Allah karena imannya, dikatakan mulut singa terkatup ditutup oleh malaikat. Jehudok dona budari itu Naposobulung, itulah istilah orang Batak begitu hebat. Zoloni dilat bibir, asanidok sidohonon. Kalau hatimu sudah buas, masih ada terakhir-terakhir. Menutup mulut seperti singa itu, dikatup oleh malaikat. Sehingga mereka, Daniel tidak dimakan oleh singa, karena masih ada rupa Allah di dalam dirinya waktu itu. Dan dia boleh selamat. Untuk itu marilah kita yang sudah ditebus oleh Kristus kembali
ke dalam rupa Kristus. Setiap hari semakin serupa dengan Kristus, kembali ke yang pertama, ciptaan Allah. Marilah kita ciptakan manusia itu, menjadikan manusia itu dalam rupa Allah, serupa dengan Allah. Itu yang dikatakan roh Allah, penciptaan manusia. Maka dikatakan Allah memberkati, dan kita setiap orang baiklah hidup kembali seperti yang sudah ditebus Kristus, sehingga kita boleh kembali dalam rupa Allah. Mari kita perhatikan istilah di sini. Sudah saya katakan tadi, credo ut intelliagum, bukan intelligio ut credo. Ini dikatakan untuk mempergampang. Karena ada polemik, ada Arius mengatakan apakah Yesus itu di bawahnya Allah? Apakah Roh Kudus itu di bawahnya Yesus? Lalu mereka umat beriman merumuskan dan mengatakan itu Trinitatis baru abad kedua, karena orang mulai salah memahami dan salah mengerti. Padahal Kejadian 1 ini jelas Trinitatis itu. Ada roh Allah melayang-layang. Ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ada firman yang berfirman. Firman itu telah menjadi daging. Dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jelas clear sebenarnya di Kejadian 1. Bahwa Allah Trinitatis. Ungkapan orang beriman, tentunya kesaksian orang beriman. Kalau didengar orang beriman, bisa dia connect satu frekuensi. Tetapi orang beriman bersaksi, kalau orang yang tidak beriman mendengar, bisa dia menghujat. Maka dikatakan Trinitatis baru abad kedua. Allah menciptakan manusia dikatakan. Tetapi dia tidak bisa membiarkan manusia yang berdosa itu begitu saja. Sayang benar. Dia penuh antusias dan program. Baiklah kita jadikan manusia itu dengan rupa kita, serupa dengan Allah. Sayang benar, hanya untuk sebentar sekali hidup. Nanti tidak ada bedanya dengan ayam, burung, ikan. Hanya untuk sekali hidup, lalu tidak ada lagi. Padahal rencananya hidup selama-lamanya. Lalu Allah, itu yang dikatakan, datang menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Itu dikatakan, ini yang menjadi persoalan bagi orang-orang Yahudi yang bukan Kristen dan orang-orang teman tetangga kita yang beragama bukan Kristen di Indonesia ini. Hanya ini yang mereka persoalkan. Bagaimana mungkin Allah yang berkuasa mau menderita dan boleh menjadi manusia di rahim seorang perempuan yang masih perawan. Dan inilah kata-kata Maria ini menjadi kata saya dan menjadi kata kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terpujilah Tuhan. Itu kata kuncinya. Dia sendiri yang mengalami, yang dihadiri oleh Allah melalui roh di rahimnya. Dia katakan tidak ada. Dangadong nasuh tarpatu padebata. Tapuji madebata. Jadi kalau kita tanyakan bagaimana itu menjadi manusia, Allah menjadi manusia dan siap menderita. Bagaimana yang tidak ada menjadi ada? Bagaimana makan 5.000 orang masih lebih lagi 12 keranjang? Banyak hal yang tidak mungkin, yang kita tidak tahu, tetapi di dalam Allah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Orang beriman yang mengaku itu, inilah pekerjaan Tuhan. Kalau orang yang tidak beriman, dia susah. Ketika banyak orang yang tabrakan dan semua mereka kecelakaan dan dia sehat-sehat, dia bingung dan terus mencari. Kenapa ya saya selamat ya? Kenapa bayi ini bisa selamat ya? Semua mati tapi bayi ini selamat ya? Dia tidak mengerti bahwa Tuhan masih bekerja mengharapkan mereka boleh bersaksi tentang kehidupan ini supaya dia boleh selamat.
Inilah yang tidak dipikirkan orang tidak beriman. Selalu bertanya untuk yang tidak dimengerti. Tetapi Maria sungguh-sungguh luar biasa pemahamannya. Jadi perempuan bolehlah mengikuti Maria dalam berbagai hal yang tidak dimengerti, tapi percaya kepada Allah. Itu katanya Daniel, kenapa dia tidak dimakan singa? Karena dia percaya kepada Allah. Dan itu dikatakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa tidak lagi dalam perdebatan trinitatis. Karena sungguh dia mencintai kita. Kenapa lagi habis dia naik ke sorga? Kenapa dia tidak berbentuk roh? Kalau dia begitu cepat menghilang, nanti manusia yang berpikir waktu itu dari pemikiran mereka tidak akan mengerti bahwa di sorga di sanalah tempat kita. Jadi dia sesuaikan pikiran manusia. Dia masih berbentuk tubuh. Ketika murid-murid mengurung karena sembunyi di rumah, tetapi dia bisa masuk ke sana. Bukan dari pintu, bukan dari dinding, tapi dia bisa masuk. Berarti dia berbentuk roh. Tapi dia harus nyatakan seperti itu prosesnya. Tahap demi tahap. Biar manusia dalam konsep berpikir manusia boleh mengerti Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga. Bisa saja sebenarnya dia bangkit lalu hilang. Benarlah dikatakan mereka nanti bahwa dia dicuri oleh orang-orang pengikut Kristus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Firman atau logos di filsafat orang Yahudi. Firman itu adalah yang melekat di dalam Allah pencipta itu. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan roh yang melayang-layang, roh Tuhan yang ada di sana. Lalu semua alam semesta ada. Pada mulanya adalah firman, firman itu ada bersama dengan Allah. Kenapa ada orang katakan, kenapa Elohim itu ada plural atau jamak? Itulah di filsafat orang Yahudi penghormatan kepada yang agung. Maka dikatakan begitu. Elohim, pengagungan, penghormatan, dia luar biasa. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini pernyataan bahwa kerangka penciptaan itu sudah dikatakan menciptakan langit dan bumi. Itu saja sudah beres pengertian pemahaman setiap orang yang bertanya-tanya, dari mana saya? Dari mana nenek moyang saya? Dari mana langit itu? Luar biasa pernyataan Tuhan pertama-tama bagi kita. Bumi ini belum berbentuk dan masih kosong. Dan kegelapan, roh Allah melayang-layang. Kenapa? Kenapa belum sempurna? Itulah tahap-tahap penciptaan dari Allah. Pada akhirnya dikatakan sangat amat baik. Tof, baik. Tetapi di dalam proses belum berbentuk, masih kosong dan kegelapan. Karena terang belum diciptakan, maka semua gelap. Air lagi di atas air, melayang-layang merakefet, bergerak secara intensif. Bumi masih kosong dalam proses penciptaan. Kegelapan masih di samudra raya karena belum diciptakan terang. Maka mulailah Tuhan berfirman, jadilah dari yang tidak ada menjadi ada. Jadilah yang tidak ada menjadi ada. Jadilah semua yang tidak ada menjadi jadi. Itulah perbuatan ajaib yang kekal. Lalu kemudian ke ayat 26. Berfirmanlah Allah,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Memang banyak orang berkata, Allah berkata kepada dirinya kita. Tetapi ahli bahasa Yahudi mengatakan tidak mungkin. Makanya Rabbi itu mengatakan bukan begitu. Masa yang singular berkata kepada yang plural kepada dirinya sendiri? Tidak mungkin. Maka di sidang itu ada pernyataan Tuhan kepada sidang itu bahwa Dia akan menciptakan manusia sama dengan rupanya, menjadikan sama dengan dirinya. Biar jangan ada protes. Tidak ada yang cemburu ketika manusia luar biasa, malaikat-malaikatnya akan mengaminkan itu. Dia nyatakan dengan jelas. Memang saya dengar-dengar dari kemarin banyak pendeta masih di HKBP masih melihat artinya Allah berbicara kepada Allah dalam dirinya. Tapi kalau menurut para penafsir mengatakan bukan. Di sidang Allah dinyatakan bahwa Dia akan menciptakan manusia. Tetapi kemudian ke ayat berikut, maka Allah menciptakan. Kalau di situ tadi di ayat 26 menjadikan. Ayat 23, 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya sudah katakan pada hari kedua peringatan datangnya Roh Kudus. Kalau 2 kali sangat penting, very. Tetapi kalau sampai 3 kali seperti nyanyian kita tadi, kudus, 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 ekstrim. Tidak bisa ditawar-tawar, begitulah. Manusia itu sampai 3 kali dikatakan diciptakan oleh Allah. Luar biasa diciptakan oleh Allah. Menciptakan manusia itu menurut gambarnya, bara. Menurut gambar Allah, bara diciptakannya. Laki-laki dan perempuan, bara diciptakannya mereka. Ekstrim sekali, sangat luar biasa. Kemudian Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kalau ini sekarang penciptaan itu saya katakan tadi pagi sama istri saya, karena dia harus cepat-cepat jam 4 berangkat, jam 5 berangkat ke Jakarta Selatan supaya jangan macet katanya, naik kereta. Kalau ini bagaimana? Kalau bagi orang Batak sekarang ini, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kalau dikatakan kemudian orang Batak, sidungi marada manasida, sidung be pasu-pasu de bata, ada nema muse taguh ininna. Begitulah menariknya orang Batak itu menggabungkan dengan budaya yang adalah berkat Tuhan bagi orang Batak. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan dan laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap, yang melata di bumi. Selem dalam sidang Islai. Lalu sekarang bara, Tuhan sendiri menciptakan manusia. Manusia telah dihukum, lalu mereka kehilangan kemuliaannya. Tetapi Yesus menebus manusia dan mulailah manusia itu di dalam rupa Allah. Apa itu yang terjadi? Berkuasa atas burung-burung, atas tanaman. Itu waktu Bapak Saragi menteri, dia katakan inilah sekian banyak yang punah tumbuh-tumbuhan. Maka sekarang kita lindungi, kita bibitkan. Itulah dalam rupa manusia yang berkuasa atas alam ini. Maka dibuatlah undang-undang di bumi ini untuk melindungi ciptaan Tuhan yang hampir punah, atau juga binatang-binatang yang hampir punah. Dia katakan waktu itu, saya ingat, dekke batakibe songon nasuteri debe, itu juga ada dikembangkan waktu itu. Saya kurang tahu sekarang bagaimana hasilnya. Ihan. Dan berarti laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, imago Dei Allah. Allah berada di dalam diri manusia itu. Dan sudah dikembalikan oleh Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita terhadap sesama kita manusia? Apakah kita menghargai mereka sebagai orang yang dihormati Tuhan, yang dihargai Tuhan? Tuhan sangat hormat. Saya katakan kemarin kepada Abraham juga, dia menghormati Abraham. Ayo mari kita lihat langit, karena engkau belum percaya. Dia sangat hormat kepada ciptaan itu. Manusia yang lupa menghormati Allah dan sesamanya. Baiklah, mari kita melihat sesama kita sebagai ciptaan Allah yang dalam rupa Allah. Kita akan menghargai mereka, menolong mereka, membantu mereka di tengah-tengah kehidupannya. Dan itulah gereja di tengah-tengah kehidupan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Dan juga mereka ditugaskan, taklukkanlah itu, kabasya. Berkuasalah rada atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara dan segala binatang yang berayap di bumi. Jadi terjemahannya bukan dalam arti eksploitasi. Kalau dikasih berkuasa atas semua alam jagat raya ini, karena kita diciptakan dalam rupa Allah, maka kita akan seperti Allah menghargai lingkungan ini. Kita akan bersama-sama. Kalau sudah ada undang-undang jangan dimakan seperti ini, bahasa polek ko nalango nih, buidu nasi ngalango, supaya semuanya yang dilindungi oleh rupa manusia itu boleh dibiarkan. Di minggu Juni sebenarnya ada 1 minggu, tapi malah sebelum kita putuskan ada minggu ekologi. Saya kurang tahu di mana nanti di HKBP dibuat. Kapan itu minggu ekologi? Maka kita akan mengingat alam raya yang diserahkan Tuhan kepada kita untuk kita jaga dan rawat. Itu saya katakan sering kepada para guru malua. Ibu tohamudo saksangi lau dialang marniak-niak gue tangis. Alai demi hamu batong mat toy ma potok mak asa tabual lang umunal om-ulomki. Maka tidak pantaslah kita membuang-buang nyawa begitu banyak. Ketika kita sudah ngata potong gimana berkorban asa sehat kita, bata pasti udah matunak sia-sia. Anggo saya songon itu lubi-lubi marap bolongan obe muna batu magum mau nak potok kamu ini naman nutuhita. Maka Tuhan akan meminta kita setiap orang menghargai sesama kita manusia dan menghargai alam ciptaan Tuhan. Biarlah kita boleh clear tentang Trinitatis. Itu bukan istilah yang akan kita baca di Alkitab, tetapi itu adalah memudahkan pemahaman kita. Trinitatis yang sudah dituliskan di semua Alkitab. Baiklah kita mengingat Tuhan itu adalah Esa, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ulangan nama ayat 4. Tuhan Allah itu Esa, tetapi Dia peduli kepada manusia sampai Dia mau menjadi manusia untuk menebus kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Kalau ada pergumulan kita dalam kehidupan kita, baiklah kita ketika saya berdoa, kita akan menyerahkan persoalan-persoalan kita kepada Tuhan. Dan kita meyakini doa kita, Tuhan mendengarkan doa kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada saat ini. Sungguh-sungguh kami telah mendapat anugerah Tuhan di gereja kami, karena sejak kecil kami sudah menyatakan keluar biasaan Tuhan dengan anugerah-Mu, sehingga kami menghafalnya di dalam bahasa Batak dan juga dalam bahasa Indonesia dan juga dalam berbagai bahasa lain. Biarlah kami tetap teguh dalam pengakuan iman kami. Allah pencipta, Yesus yang menebus, dan Roh Kudus yang menyertai kami. Biarlah kami setiap orang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Bila mana kami mempunyai persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kami, jangan kami lupa menyerukan, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Maha Baik.
Tuhan peduli dengan kami setiap orang, karena kami adalah ciptaan yang terbaik, yang paling bijaksana, yang serupa dengan Allah yang Engkau ciptakan. Biarlah kami benar-benar menerima itu dan mengakui dan nampak dalam sikap hidup kami. Ketika kami hidup melihat orang lain, kami menghargainya sebagai gambar dan rupa Allah. Ketika kami melihat ciptaan-Mu, kami tidak akan menyia-nyiakan, tapi kami akan menghargai kehidupan makhluk, sesama makhluk hidup. Kami akan menghargai tumbuh-tumbuhan yang hampir punah dan makhluk binatang-binatang yang hampir habis. Biarlah kami tetap melestarikannya sebagai perintah Tuhan kepada kami untuk menguasai dan memeliharanya semuanya. Terima kasih untuk orang-orang yang telah berjuang membuat undang-undang untuk menjaga kelestarian alam di dunia ini. Biarlah Engkau berkati senantiasa Tuhan, sehingga mereka juga boleh melahirkan orang-orang yang peduli kepada sesama manusia dan kepada lingkungan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang pindah datang dan pindah keluar dari gereja ini. Kau yang memberkati mereka. Dimanapun setiap orang yang bergereja, biarlah mereka hidup sebagai orang yang dipersatukan di dalam Kristus, yang mengundang kami setiap orang datang kepada Yesus, yang penuh kelembutan, yang memberi kesejahteraan, ketenangan bagi kami. Kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sakit. Bapak Ritonga yang dirawat di rumah sakit, Nyonya Haji Silawan Boruna Baban, Kian Tamoro Tambunan, Bapak PM Barimbing Irimia Situmorang, dan juga ada banyak anggota jemaat yang tidak dituliskan namanya di tempat ini, tapi sedang dalam proses pemulihan, penyembuhan di rumah sakit dan di rumah. Kami memohon ya Tuhan, biarlah di hari Minggu ini mereka mengingat Tuhan Yesus yang bangkit, bahwa mereka akan bangkit nantinya, sehingga semangat kebangkitan itu adalah dalam diri mereka. Berkati rumah sakit tempat mereka dirawat, dan juga para perawat rumah sakit, dokter, dan para peneliti yang selalu mencari yang terbaik bagi umat manusia. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas mereka semuanya. Dan juga orang-orang yang berdoa untuk orang yang sakit, Tuhan kiranya berkenan mendengar doa keluarga, doa orang-orang yang mengasihi dan saling mengasihi. Biarlah mereka boleh menerima anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang berduka atas meninggalnya orang tua laki-laki Nyonya Huta Julu Boruna Baban, mertua perempuan Bapak Tera Jeguguk Boris Tinjak. Biarlah tetap dalam duka mereka senantiasa boleh bersaksi Yesus yang bangkit, Yesus yang bangkit di tengah-tengah kehidupannya, sehingga semakin banyak orang percaya. Karena setiap hidup kami, baik bersuka cita, baik berduka, baik makan atau minum, kami senantiasa memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang sepanjang kehidupan kami. Biarlah setiap orang yang berduka boleh terhibur dari Tuhan Yesus yang bangkit, dan mereka boleh bersaksi di tengah-tengah kehidupannya. Hiburkan ya Tuhan mereka dalam duka mereka. Pada saat ini juga kami berdoa untuk keluarga yang belum mendapatkan anak. Sungguh-sungguh kami memohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, orang-orang yang berharap di dalam doa, dalam tangis untuk berkat Tuhan ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan dalam waktu Tuhan. Juga para dokter yang merawat atau mungkin berkonsultasi dengan mereka, berikan hikmat yang daripada Tuhan sehingga boleh terjadi bagi mereka yang mereka harapkan dan doakan. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang masih berharap akan pendamping hidup. Engkau berkati pemuda dan pemudi yang tetap setia kepada Kristus,
Sehingga dalam kesetiaan mereka lah mereka mendapatkan jodohnya. Berkati mereka setiap orang ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam waktu muda mereka. Biarlah anugerah Tuhan boleh mereka terima dalam kehidupannya ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah berlelah memohon kepada Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberikan anugerah-Mu baginya. Orang-orang yang sudah mendapatkan pekerjaan, yang selalu mengetuk, terima kasih Tuhan. Untuk yang mendapatkan jodoh dan mendapatkan anak, terima kasih Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Mu bagi kami. Biarlah nama-Mu terus dipuja di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat HKBP Paulus di Sukatani. Engkau memberkati ulang tahun mereka yang ke-10. Biarlah calon sintua dan Dewan Koinonia yang menemani mereka ke sana, boleh Tuhan berkati kehadiran mereka. Biarlah menjadi sukacita, terutama gereja yang masih belum mempunyai gedung dan masih berdoa untuk tanah tempat mereka membangun gerejanya. Ya Tuhan, berkati kehadiran teman-teman kami mewakili gereja Bogor, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan dimanapun mereka berada. Pada saat ini secara khusus kami berdoa untuk pengurus yang melaksanakan sentralisasi di HKBP. Sudah berjalan selama 6 bulan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka, setiap orang yang telah memberikan perhatiannya untuk kemajuan gereja HKBP. Biarlah Tuhan juga setiap anggota jemaat yang berpartisipasi memberi persembahannya, berikan ya Tuhan berkat melimpah yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan dengan persembahan mereka untuk sentralisasi, maka di dunia ini HKBP boleh bersaksi sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini yang selalu harus bersaksi ya Tuhan. Berkati anggota jemaat, biarlah pekerjaan mereka senantiasa boleh berbahagia dengan pekerjaan mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Ketika kami akan kembali dari gereja ini, sertai kami ya Tuhan. Biarlah kami tiba di kos-kosan kami, di rumah kami, di kontrakan kami, dimanapun kami menginap, dalam sukacita yang daripada Tuhan. Berkati juga ya Tuhan mereka yang datang bergereja jam 10 anak sekolah minggu di Hermon dan di tempat ini, dan juga jam 2, jam 5 ya Tuhan. Biarlah semua boleh memuliakan nama Tuhan di dunia ini pada hari Minggu ini. Dan esok hari ketika kami akan mulai bekerja, melakukan aktivitas kami sehari-hari, setiap orang dimanapun kami bekerja, berkat Tuhan selalu mengikut kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita serahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Apapun
Juru selamatku, terimalah syukurku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetaplah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkanlah iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku